Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan latihan soal mengenai bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah. Artinya benar, yang kekuasaan tertinggi. Penjelasannya, kedaulatan dalam bahasa Latin disebut supremes. Dalam bahasa Inggris disebut sovereignty, yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Berikutnya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Adalah sifat kedaulatan yang asli. Kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi benar-benar asli memiliki kedaulatan. Penjelasannya ada 4 sifat kedaulatan. Yang pertama adalah asli. Tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Berikutnya adalah permanen. Artinya ada selama negara itu ada. Berikutnya tunggal. Kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara. Berikutnya tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh siapapun. Jadi negara yang memiliki kedaulatan itu tidak terbatas dalam mengatur rakyatnya. Berikutnya, kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain disebut kedaulatan yang keluar. Penjelasannya, kedaulatan ke dalam itu kedaulatan untuk mengatur rakyatnya, sedangkan kedaulatan keluar itu kedaulatan untuk berhubungan dengan negara lain. Berikutnya, negara yang pernah menerapkan teori kedaulatan Tuhan adalah Jepang. Jadi, negara Jepang, kekaisaran Jepang itu dipimpin oleh seorang kaisar. Nah, kaisar itu adalah dianggap sebagai dewa matahari Amaterasu. Selain itu ada Mesir kuno, dipimpin oleh seorang Fir'aun atau raja. Itu dia menganggap dirinya sebagai Tuhan juga. Raja Majapahit juga begitu. Raja Raden Wijaya dan lain sebagainya itu menasbihkan dirinya sebagai dewa. Selanjutnya, Louis ke-14, pemimpin Prancis masa lalu, pernah mengatakan Haïti c'est moi, artinya negara adalah saya. Menunjukkan saat itu Prancis menganut kedaulatan raja. Berbeda dengan kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja itu rajanya menganggap dirinya adalah perwakilan Tuhan di dunia. Sehingga dirinya punya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Berikutnya, tokoh di gambar ini adalah pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Nah, negara Korea Utara menganut teori kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu berasal dari negara, semua harus tunduk kepada negara. Jadi seperti diktator begitu ya. Berikutnya, selain menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia menganut teori kedaulatan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
45 pasal 1 ayat 3. Indonesia menganut dua kedaulatan. Kedaulatan rakyat dengan termuat di dalam pasal 1 ayat 2 UUD yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Berikutnya, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali ini yang benar adalah yang benar adalah yang ini ya. Presiden tidak dapat membukukan atau membubarkan MPR. Prinsip kedaulatan Indonesia adalah pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Berikutnya, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya, pada masa demokrasi parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Nah, ini adalah perbedaan parlementer dan presidensil. Kepala negara di parlementer itu dipimpin oleh seorang presiden atau raja atau kaisar atau sebutan yang lain. Di presidensial itu dipimpin oleh presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Di parlemen presidensil, kepala pemerintahannya presidensil. Kabinetnya berasal dari parlemen dan disetujui oleh Perdana Menteri. Kalau presiden, kabinetnya merupakan dipilih langsung oleh presiden. Selanjutnya, lembaga yang memegang fungsi kekuasaan eksaminatif atau inspektif di Indonesia adalah BPK. Eksekutif itu presiden yang mengeksekusi perintah, legislatif itu yang membuat legislasi, ada MPR, DPR, DPRD, DPD. Yudikatif itu MA atau MK yang menjalankan fungsi yudisial atau kehakiman. Berikutnya, saat demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998, Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Demokrasi ini adalah perkembangan demokrasi di Indonesia. Periode awal itu kita menganut demokrasi parlementer. Presidennya Soekarno, Perdana Menterinya yang mengurusi pemerintahannya itu orang lain. Kemudian ada demokrasi terpimpin. Ini presidennya Soekarno, yang menjalankan pemerintahannya juga Soekarno. Kemudian ada demokrasi Pancasila, itu Orde Baru yang memimpin Soeharto. Dan yang terakhir sampai sekarang demokrasi Pancasila masa reformasi.